Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi, dan pada video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai how to find your worth. Jadi berapa sih nilai Anda di mata bos Anda, di mata teman Anda, segala macam. Nah, kalau menurut saya ya, ini sangat abstrak ya, sebuah konsep yang sangat abstrak. Jadi saya coba jelaskan dengan contoh sederhana saja. Kalau menurut saya, value Anda adalah di rupiah berapa Anda bisa minta naik gaji dan disetujui. Jadi kalau misalkan saya seorang pegawai nih, saya seorang manajer ya, gaji saya 10 juta. Nah, kalau saya bisa ketok kamar bos saya besok dan saya bilang, "Bos, saya mau minta naik gaji 30 juta." Kalau misalkan bos saya, ya setelah kita ribut dan setelah kita berargumentasi, setelah mungkin dia ngoceh-ngoceh, saya tetap dikasih, berarti apa yang terjadi? Itu artinya adalah nilai saya di mata bos saya itu tidak mungkin kurang dari 30 juta. Mungkin lebih, tapi tidak mungkin kurang. Kenapa? Karena kalau misalkan nilai saya di bawah 30 juta, berarti dia tidak akan agree saya minta naik gaji segitu, saya pasti akan dipecat. Betul nggak? Anda boleh berargumentasi bahwa ya mungkin lagi dadakan, mungkin dia nggak sempat cari gantinya, mungkin begini begitu, mungkin begini begitu ya. Tapi intinya adalah nilai saya adalah 30 juta. Nah, inilah masalahnya kenapa kadang-kadang sulit untuk menentukan berapa nilai Anda, berapa nilai kontribusi Anda di dalam organisasi Anda, di dalam perusahaan Anda, di dalam hubungan Anda, dan sebagainya. Saya sih tidak akan bawa ini ke apa sih? Ke hubungan pertemanan, apalagi asmara ya, karena itu terlalu banyak faktor-faktor yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau dalam segi bisnis itu nilai Anda adalah berapa rupiah mentok gaji Anda yang kalau Anda minta naik gaji itu akan disetujui. Kalau misalnya Anda, kayak tadi saya, misalnya gaji saya 10 juta. Saya minta naik 30 juta. Terus bos saya bilang, "Udahlah, kamu besok nggak usah kerja di sini lagi." Itu berarti apa? Itu berarti nilai saya tidak sampai 30 juta. Kalau misalkan nilai saya tidak sampai 30 juta, dia pasti akan setuju. Nah, cuman serunya kalau dalam dunia nyata itu tidak pernah ada angka resminya. Kita nggak pernah tahu, saya tidak pernah bisa cek misalkan kayak di komputer gitu, bandrolnya David Cahyadi berapa sih nilainya di mata perusahaan ini. Apakah 10, 20, 15, 30, 40, kita nggak pernah tahu. Kita cuma bisa mengira-ngira. Nah, ada posisi di mana misalnya saya seorang saya menguasai katakanlah ilmu programming, ilmu Excel, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa segala macam. Tentu gampang ya kita bilang, oh nilai saya sebenarnya cukup tinggi gitu kan, masa sih saya digaji UMR. Ya kalau itu kan contohnya terlalu jomplang, betul nggak? Tapi kadang-kadang banyak pegawai yang mereka sudah kelamaan bekerja, mereka kalau saya tanya, nilai kamu di perusahaan kamu itu berapa sih objektifnya? Mereka juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, terus terang saya juga nggak tahu. Kira-kira kita bisa bilang kita underpay, kita overpay, kita nggak pernah tahu ya. Karena ada faktor lain, misalnya kalau bosnya suka sama kamu udah pegawai lama, ada nilai-nilai yang sebenarnya tidak bisa di-value-kan. Misalnya gini lah, kamu kalau udah ikut saya 30 tahun ya, kamu pinter nggak pinter, ada keahlian nggak ada keahlian, tapi kan loyalitas kamu sebanyak 30 tahun itu adalah sebuah nilai tambah sendiri yang bisa saya kasih harganya. Misalnya ya suruh buka pintu, minimal dia sudah orang kepercayaan ya kan, walaupun mungkin dia tidak bisa programming, dia tidak bisa Excel, dia tidak bisa macam-macam, tapi kan masing-masing kita ada keunikan masing-masing. Nah, jadi kenapa kita harus tahu berapa kita punya value supaya kita bisa menjual diri kita dengan baik, dan supaya juga kita juga biar fair ya, bukan cuma untuk menjual bisa naik gaji doang. Tetapi kalau misalkan saya rasa, dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, nyari kerja lagi susah, ada orang mau gaji saya 10 juta, ya sudahlah, saya berterima kasih, jangan bersungut-sungut, saya kerja yang benar. Karena kenapa? Value saya untuk saat ini tidak sampai di atas 10 juta. Bahkan kalau ngomong kasarnya, ada orang yang bisa kerjakan apa yang saya kerjakan 5 juta juga, dia yang akan menggantikan saya. Oke, nah jadi sekali lagi ya, sebagai karyawan, sebagai bos, kamu harus tahu berapa sih value dari posisi kamu. Biasanya sebagai bos itu akan lebih gampang sekali. Kenapa? Kalau saya punya 10 anak buah, saya bisa saja kasih, oke, ini si A bandrol maksimumnya misalkan 3 juta.
Si B bandrol maksimumnya misalkan 8 juta. Si C misalnya 5 juta. Si E misalnya, ini mah istilahnya apa sih? Surplus. Saya tidak butuh. Ada dia syukur, nggak ada dia juga nggak apa-apa. Ada dia juga ngerecokin, nggak ada dia juga yang lainnya masih oke. Nah, jadi kalau orang seperti ini minta naik gaji sama saya, ya pasti saya berhentikan saja, nggak usah saya ladenin. Bedakan misalkan kalau misalkan dengan orang yang saya butuh, yang kalau nggak ada dia saya cukup merepotkan juga. Saya cukup repot ya. Nah, pasti dia minta naik gaji. Ya walaupun mungkin saya akan tahan-tahan, namanya juga kita bisnis, betul nggak? Kita akan tahan saja, tapi kan ujung-ujungnya akan ada satu titik di mana ya sudahlah saya ngalah, saya naikin gaji dia karena saya butuh dia. Itu berarti apa? Saya undervalue kontribusi dia itu masih di bawah dari yang mentoknya. Jadi dia sebenarnya bisa minta lebih. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Anda tahu berapa value Anda di perusahaan Anda, itu Anda akan lebih bisa menganalisa situasi Anda dan daya bargaining power Anda. Nah, ini saya ngomong gini bukan berarti Anda selalu underpaid ya. Bukan berarti selalu tiap hari untuk minta naik gaji, bukan. Tapi kalau misalkan Anda ternyata setelah dianalisa Anda itu overvalue. Jadi gaji Anda 10 juta padahal kontribusi Anda kalau saya angkain mingguan cuma 5 juta. Ya Anda harus perform lebih baik, Anda harus lebih rajin, Anda harus mengembangkan diri, Anda harus ya bersyukurlah masih ada waktu kalau bos Anda masih menghargai Anda, masih mau gaji Anda, betul nggak? Nah, begitu juga sebaliknya kita harus fair. Kalau misalkan Anda, ya semua saya yang kerjain di sini, tapi gaji saya cuma segini-segini aja. Bandingkan dengan sebelah saya yang duduk-duduk aja ongkang-ongkahi gajinya segitu-segitu juga. Nah, kalau misalkan ada pegawai Anda, misalkan kalau Anda seorang bos ya, pegawai Anda ada yang kayak gitu, Anda harus hati-hati. Kenapa? Sebentar lagi dia pasti akan, kalau nggak minta naik gaji, dia pasti akan mencari kerja yang lebih baik gitu. Jadi kita juga harus fair ya, baik sebagai karyawan, sebagai bos kita harus fair, kita harus bisa menilai diri kita sendiri dan apakah kita sudah di value yang tepat. Kalau beda dikit, misalkan 9 juta, 10 juta, ya beda 1 juta ya cincai lah. Dalam artian kenapa? Karena kan tidak semuanya kita bisa hitung sampai titik-titik yang benar-benar pasnya ya. Pasti kan ada ya, kadang-kadang bos saya juga walaupun dia gajinya gede tapi kadang-kadang suka bawel. Kadang-kadang bos saya walaupun gajinya kecil tapi ya dia juga orangnya pengertian, tidak terlalu hitungan lama sama saya, ya itu kan ada nilai plus dan minusnya juga. Nah, jadi video saya kali ini ya, jadi saya sekali lagi saya ingin mengingatkan, Anda harus tahu berapa value Anda di perusahaan Anda, berapa value pegawai Anda dalam organisasi Anda, dan jangan sampai terjadi ya kesalahan-kesalahan seperti ini. Misalnya orang yang harusnya fungsinya bagus, underpaid. Orang yang sebenarnya tidak ada gunanya, overpaid. Karena nanti akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan di dalam perusahaan Anda. Dan akhirnya Anda juga nggak akan efisien juga. Yang harusnya Anda bayar tinggi, mereka tidak perform karena merasa sungut-sungut, underpaid. Yang harusnya underpaid, mereka jadi ya merasa sudah enak gitu kan, overpaid. Ya, jadi semuanya kebalik-balik. Nah, jadi kalau saran saya, ada satu waktu Anda harus duduk diam dan Anda harus memikirkan. Misalkan Anda punya pegawai 10, coba aja gitu loh. Anda list pegawai ini, oke misalkan katakanlah namanya si Jono, oke si Jono ini. Apa saja sih kerjaan dia? Can I survive without him? Kalau nggak ada dia, saya bisa berusaha nggak? Kalau masih bisa, oke. Terus kalau nggak ada dia, apakah orang berikutnya yang menggantikan dia? Berapa lama baru bisa menggantikan kerjaan dia? Kalau misalkan si Jono berhenti kerja, orang barunya 1 tahun kemudian baru bisa sekitar Jono, ya itu berarti bahaya juga, betul nggak? Tapi misalkan ya ada jabatan yang seperti misalnya tukang buka pintu, ya kan, satpam, waitress, tukang sapu, packing, jahit, itu yang istilahnya orang yang masuk berikutnya pun bisa jahit juga, ya kan, bisa nyapu juga, bisa serve juga, ya kan, bisa buka pintu juga, bisa jadi satpam juga. Jadi biasanya kayak gini bargaining power-nya ya maaf kata gitu ya, kurang begitu ada. Tapi bayangkan kalau misalkan Anda posisi manajer, Anda posisi di perusahaan kunci di perusahaan Anda, tentu aja bargaining power Anda akan sedikit lebih bisa negosiasi, ya kan. Anda minta naik gaji segala macam. Tapi ini sekali lagi ya, kita bisnis itu kan, kita karyawan dan bos itu kan sebuah relasi. Kita juga nggak bisa mentang-mentang hari ini kamu lagi butuh saya peres sampai saya minta sampai setitik-titiknya, sampai sementok-mentoknya. Kenapa? Karena ingat, kalau misalkan gaji saya ya 20 juta itu di mentoknya, saya minta di 20 juta. Berarti begitu saya sakit sehari, begitu saya malas-malas sedikit, saya sudah di bawah. Posisi saya itu sudah
dalam ancaman karena tidak ada ruang gerak lagi. Kalau tadi kan misalnya, oh nilai saya 20, saya cuma digaji 10. Ya sudahlah, bos saya juga nggak akan berani marah-marah, betul nggak? Saya nggak masuk sehari juga dia pasti nggak akan marah-marah, betul nggak? Karena ya cari di mana lagi orang kayak saya, betul kan? Nah, ini kan kalau 10 dan 20, tapi kalau 18, 17, 15, 16 kan tentu dinamikanya akan sangat berubah sekali, betul kan? Nah, jadi sekali lagi Anda harus ngerti berapa value Anda, berapa value pegawai Anda, dan berapa value perusahaan Anda. Apakah kalau misalkan saya berhenti kerja hari ini, perusahaan seperti ini mah banyak. Saya dengan kualifikasi saya cari kerja di mana-mana juga kurang lebih sama, gajinya sama. Ya kalau begitu berarti Anda underpaid. Anda boleh saja memikirkan untuk cari kerja lain, ya kan? Tapi kalau misalnya saya dapat kerja di mana lagi, bosnya baik, tunjangan semua lengkap, ya kan? Pekerjaan nyaman segala macam. Ya sudahlah, jangan macam-macam, jangan banyak tingkah, kerja aja yang benar. Oke, nah inilah seringkali kenapa orang itu sulit untuk menentukan pilihan karir yang pas, ya kan? Gaji yang pas itu kita kalau paling bingung ditanya mau gaji berapa. Gampang sih, gampang aja. Anda mau gaji berapa? Saya mau gaji 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tapi berapa sih angka yang sebenarnya realistik yang kalau Anda minta tuh Anda pasti dapat? Itu yang kita jarang tahu. Ya kan, kita cuma bisa mengira-ngira, kita bisa dan kalau kita dapat, misalkan saya bilang saya mau gaji 50 juta, oke? Terus HRD-nya nego sama saya, Pak, kita cuma sanggup kasih 45. Oke lah, saya setuju 45. Bukan berarti saya menang loh. Bisa saja si HRD tadi sebenarnya kalau kita nggak ngomong dia sudah siap bayar 100 juta, tapi ternyata cuma dikasih 45. Karena kenapa? Karena kita mintanya 50. Ya kan? Jadi jangan pernah merasa apa yang kita dapat itu adalah angka actual. Ya kan? Tapi jangan pernah juga merasa bahwa kita selalu bisa mendapat lebih. Ada saat dimana sebenarnya kita sudah mendapatkan lebih dari yang seharusnya kita dapatkan. Kita juga nggak pernah tahu. Makanya ya sekali lagi kita harus objektif menilai dari segi-segi yang objektif. Dan itu pun juga susah karena masih ada segi faktor X yang subjektif untuk setiap perusahaan, setiap orang, setiap muka. Mungkin kamu kerjanya nggak terlalu bagus tapi kamu cantik, berani pakai rok pendek, ya sudah ada nilai tambah. Kita nggak pernah tahu, betul kan? Nah, sekian saja video saya kali ini. Jadi kalau Anda seorang pengusaha, ya Anda cobalah iseng-iseng gitu kan. Anda list pegawai Anda dan Anda coba kasih angka gitu loh. Berapa sih mentok ini gaji yang berani saya kasih untuk orang ini. Nah, kalau Anda pegawai juga ya Anda boleh iseng-iseng lah. Jangan kasih tahu orangnya ya. Bikin list aja. Oh, kira-kira teman saya si ini kontribusinya apa, bandingkan sendiri dengan Anda. Nanti Anda bisa tahu kurang lebih, oh saya ini under value, over value, atau sudah di value sesuai dengan kondisi yang pas. Tentu saja kalau lagi pandemi gini ya, terus terang mencari kerja sedikit susah ya. Jadi kita juga nggak bisa terlalu banyak pilih-pilih. Tapi tetap saja, prinsip ini bisa Anda pakai. Oke, finding out what is your value. Oke, sekian saja. Terima kasih telah menonton. Oke, bye-bye.